Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia cara mengatasi daun menguning pada tanaman alokasia. Nah, setelah sekian lama saya tidak upload video baru guys, akhirnya pada kesempatan kali ini saya berhasil juga untuk upload video baru buat teman-teman semua, yaitu seputar tanaman hias tentunya. Nah, buat teman-teman nih yang punya tanaman hiasnya ataupun tanaman hortikultura ataupun tanaman buah yang mengalami daun menguning guys, harus tonton video kali ini. Karena kenapa? Di video kali ini saya memberikan tips atau solusi pada tanaman-tanaman yang sedang mengalami gangguan pada daun-daunnya, yaitu berwarna menguning hingga coklatan dan akhirnya mati. Nah, sebelum itu terjadi parah pada tanaman-tanaman hias di rumah kalian ataupun tanaman yang lainnya, saya memberikan tips ini solusinya agar tanamannya itu kembali subur, daun-daunnya tidak menguning lagi ataupun tidak mati. Nah, seperti pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya, yaitu ini dia. Ini adalah tanaman hias alokasia black velvet punya saya yang daun-daunnya mulai kena serangan daun-daun menguning seperti ini. Nah, ini yang paling parah ya. Kalau teman-teman punya tanaman hias alokasia jenis black velvet ataupun tanaman hias yang lainnya, misalkan alokasia sebrina atau alokasia longiloba dan lain sebagainya, saya akan memberikan tipsnya di video kali ini. Juga teman-teman yang mengalami hal yang sama pada tanaman-tanaman, misalkan tanaman buah tabu lampot, teman jambu, ataupun taman cabai atau teman yang lainnya, harus nonton video kali ini karena tipsnya juga bisa diterapkan ya pada semua jenis tanaman. Nah, apa sih yang buat tanaman hias kita itu mengalami daun-daun menguning seperti ini? Nah, tanaman daun yang menguning seperti ini itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan penyebabnya, yaitu pertama karena kepanasan terkena matahari langsung, kedua karena terlalu lembab untuk media tanamnya, keseringan disiram air ya. Lalu yang ketiga karena serangan penyakit jamur. Lalu yang keempat adalah kurang nutrisi. Nah, dari 4 hal tersebut kita harus bisa menganalisa pada tanaman kita guys, karena itu yang paling penting. Karena apa sih penyebab sebenarnya untuk tanaman kita yang sedang mengalami daunnya menguning ini? Apakah karena keseringan disiram? Apakah kekeringan karena paparan matahari langsung? Atau terkena penyakit ataupun kekurangan nutrisi? Untuk tanaman hias alokasia black velvet punya saya ini, saya akan menganalisa dari 4 hal tersebut ya. Yaitu pertama adalah kepanasan. Kalau untuk tanaman hias punya saya ini, itu saya taruh di teras rumah atau tidak teras matahari langsung. Jadi kemungkinan untuk kena kepanasan karena panas matahari langsung itu tidak mungkin terjadi, karena tanaman hias alokasia saya ini saya taruh di teras rumah ya, tidak terkena matahari langsung. Jadi untuk terkena matahari langsung karena kepanasan itu tidak mungkin terjadi penyebabnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah terlalu sering disiram. Untuk tanaman alokasia black velvet ini itu saya siram itu seminggu 2 kali. Jadi kemungkinan untuk kelembapan terlalu banyak air ya pada media tanam. Lalu yang ketiga adalah penyakit jamur. Nah, itu belum saya cek ya. Untuk video kali ini saya akan mencoba ngeceknya. Lalu yang keempat adalah kekurangan nutrisi. Nah, tanaman alokasia black velvet ini saya berikan pupuk NPK. Misalkan untuk NPK KNO3 merah itu saya berikan 2 minggu sekali sampai 3 minggu sekali. Jadi untuk kekurangan nutrisi itu saya rasa tidak terjadi pada tanaman hias alokasia black velvet punya saya ini ya. Jadi ada 2 kemungkinan sekarang, yaitu terlalu lembab, kedua terkena penyakit jamur. Dari 2 hal ini sekarang saya akan memberikan solusinya. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih yang mengalami tanamannya daunnya menguning, kita harus cek dulu ya dari keempat penyebab ini, apakah ada salah satu dari penyebab tanaman kita yang mengalami daunnya menguning ini dari 4 hal tersebut. Buat teman-teman nih yang mengalami daun tanamannya itu menguning, pertama kita cari atau cek dulu seberapa banyak sih daun menguning yang menyerang pada tanaman kita. Seperti punya saya ini, yaitu tanaman menguningnya atau daunnya menguning cuma 1, jadi yang sudah parah seperti ini tidak mungkin ini terselamatkan ya, yang ini. Nah, yang 3 ini saya akan mencoba menyelamatkan jangan sampai seperti daun yang 1 ini. Maka dari itu pertama yang kita lakukan adalah memisahkan daun yang kuning atau yang udah parah ya, ini. Jadi ini saya pangkas aja. Nah, yuk kita pangkas dulu. Oke, ini saya gunting ya, kita buang. Nah, yang kedua adalah kita harus mengganti media tanam, karena biasanya nih daun menguning seperti ini karena media tanam sudah terlalu lama hingga menjadi terlalu padat, sehingga untuk pernapasan oksigen pada akarnya itu sudah mulai kesusahan ya. Maka dari itu kita harus mengganti media tanam. Kedua juga harus mengecek akarnya apakah ada penyakit jamur yang menyerang di bagian akarnya. Oke, kita ganti media tanamnya sekaligus mengecek pada akar-akarnya dulu. Oke. A few moments later. Benar ya, media tanamnya sudah mulai padat ini karena sudah lama sekali tidak diganti media tanamnya. Jadi kita harus minimal 6 bulan sekali ya mengganti media tanam agar tanamannya selalu sehat, tidak menguning daunnya. Nah, itu dia sudah mulai padat ya.
kita harus memecahnya pelan-pelan. Ini kita cek akarnya. Setelah saya cek, saya pegang-pegang, saya raba-raba, itu tidak ada akar yang lonyot ya. Jadi aman untuk akarnya. Cuman media tanam sudah terlalu padat dan ini sangat susah untuk, yaitu pada bagian akar, penyerapan oksigennya. Jadi kita harus mengganti media tanam dulu agar tanamannya itu sehat kembali, tidak menguning daunnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk semua akar tanaman perlu yang namanya oksigen guys. Maka dari itu kita harus mengoptimalisasi pada bagian akarnya agar mudah untuk penyerapan oksigen. Nah, gimana caranya? Yaitu kita butuh yang namanya ini guys. Ini adalah arang kayu ya. Nah, itu dia guys, teman-teman bisa belinya ya di toko yang menjual dari arang kayu seperti ini. Kalau tidak ada arang kayu, bisa juga dipakai dari pecahan bata merah guys. Jadi bata-bata merah yang masih utuh kita bisa pecahkan sebesar kira-kira, nah ini dia ya, sebesar ini kira-kira kita pecahkan untuk arang kayunya atau pada bata merahnya. Nah ini ya, ukurannya seperti ini. Nah ini pot yang tadi bekas untuk tanaman alokasianya ya, itu dia. Kita bagian bawahnya dipakaikan untuk peletakan dari si arang kayu ataupun pecahan bata merahnya. Nah seperti ini ya, ini dia. Karena kalau kita berikan pecahan arang kayu atau bata merah, nanti akan ada rongga-rongga pada bagian bawahnya ini untuk penyerapan oksigen pada akar guys, sehingga akarnya itu akan mudah penyerapan oksigen, sehingga tanamannya akan semakin subur, daunnya tidak menguning guys. Nah oke ya. Nah setelah seperti ini kita bisa memberikan media tanam baru yang poros, yang gembur, yaitu menggunakan apa? Yaitu menggunakan seperti biasa, yaitu andam pakis guys. Cara ini dia guys, media tanamnya yaitu dari andam pakis ya. Ini bisa didapatkan di toko tanaman hias terdekat ya, rumah teman-teman, ataupun di toko online saya juga ada. Silahkan yang pesan di WA aja di 0812 874 741 untuk pemesanan dari media tanam andam pakis. Nah seperti ini ya. Ini sangat poros untuk tanaman-tanaman hias indoor ya, seperti alokasia, seperti keladi, aglaonema. Ini sangat bagus untuk jenis media tanamnya karena sangat poros sehingga tanaman akan mudah untuk penyerapan oksigen dan bebas dari penyakit yang namanya lonyot atau busuk akar. Nah, yuk kita berikan untuk media tanam ini. Itu dia. Nah, oke, kita berikan setengah dulu ya. Karena di bawahnya tadi udah ada bagian arangnya. Sekarang kita isikan, nah seperti ini ya, untuk akarnya. Nah oke, kalau sudah, kita bisa menutupnya lagi dengan media tanamnya agar akarnya tertutup ya. Nah itu dia, sampai penuh sehingga akarnya benar-benar tertutup semua dengan sempurna. Nah yuk kita lanjut. Tara, udah selesai ya. Sekarang lihat tanamannya sudah dengan sempurna menjadi tanaman yang baru seperti ini ya. Sebenarnya teman-teman kalau punya pupuk kambing atau pupuk kandang yang lainnya ya, pupuk sapi, bisa memberikannya di permukaannya ya. Permukaan media tanam ini bisa ditambahkan. Karena kebetulan pupuk kandang punya saya lagi habis, nggak ada, belum saya beli lagi. Jadi nanti menyusul ya untuk pemberian pupuk kambingnya. Mungkin besok setelah saya beli baru saya kasih ya untuk permukaan media tanamnya dengan pupuk kambing. Oke. Nah setelah seperti ini, bagaimana kelanjutannya untuk solusi pada tanaman daun menguning? Ini dia, jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai selesai guys. Nah oke guys, setelah kita mengganti media tanam yang baru sekaligus pemberian dari pecahan bata merah atau pecahan arang ya, kita bisa memberikan solusi yang kedua, yaitu ini dia ya. Ini saya sudah siapkan air bersih sebanyak 5 liter. Saya memberikan untuk fungisida guys, yaitu sebagai upaya pencegahan pada tanaman hias alokasia ini agar tidak terserang penyakit jamur. Saya memberikan yaitu penggunaan dari antrakol. Nah ini guys, untuk antrakol ini saya memberikan setengah sendok makan ya. Oke guys, setengah sendok makan. Nah itu dia untuk air 5 liter. Kita aduk dulu sampai menyatu untuk antrakol dan air 5 liternya. Buat teman-teman yang tidak punya antrakol, bisa juga dengan merek yang lainnya ya, fungisidanya, misalkan merek Ditin
atau merek yang lainnya tidak masalah, saya diganti dengan merek yang lain yang penting bentuknya serbuk ya. Nah, untuk yang kedua saya memberikan fungisida lagi, yaitu ini dia. Seperti biasa saya menggunakan anti Jerman Plus untuk penggunaan dari fungisida. Ini sangat bagus ya, karena fungisida ini multifungsi, bisa untuk penyakit jamur, penyakit virus, dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk air 5 liter ini saya memberikan fungisida anti Jermannya adalah 1 sendok makan. Itu dia guys. Kita aduk lagi. Nah, yang terakhir saya akan memberikan dari vitamin B1 guys. Ini dia. Vitamin B1 ini sangat diperlukan untuk semua jenis dari pemberian fungisida. Tujuannya agar tanaman kembali segar dan fresh kembali. Vitamin B1 ini sangat penting ya untuk pasca tanaman yang sedang proses penyembuhan dalam suatu penyakit. Nah, yuk kita langsung berikan aja. Kita berikan 1 sendok makan juga. Nah, ini dia. Oke ya. Kita berikan 1 sendok makan untuk air 5 liter. Lalu buat tambahan nih, sebagai bonus saya akan berikan dari ini dia, pupuk organik buatan saya. Pupuk organik dari channel Zambroni yang mengandung ekstrak daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman jenis apapun. Jadi untuk pemberian fungisida ataupun insektisida bisa diberikan bonus dari pupuk organik buatan saya ini ya. Silakan yang pesan aja di WA 012 8747781. Oke, saya memberikan 2 sendok ya. Kita aduk lagi. Oke, kita siram di bagian akarnya seperti ini. Nah, itu dia. Kalau sudah keluar dari lubang drainasenya berarti selesai untuk penyiraman di bagian akarnya. Nah, untuk daun-daunnya kita bisa menyemprotkan dari fungisidanya, kita masukkan ke dalam alat sprayer seperti ini guys. Nah, yuk kita masukkan ke dalam alat sprayer. Itu dia, kita semprot ya di bagian daunnya seperti ini. Nah, itu dia. Di sebalik daunnya juga kita semprot ya seperti ini. Lalu di bagian batang dan pangkalnya, nah itu dia, disemprot juga. Nah, selesai. Nah, jadi itulah ya cara atau proses penyembuhan pada tanaman-tanaman di rumah kita yang daunnya menguning guys. Saya jamin insya Allah ya, seminggu 2 minggu kemudian keluar daun baru yang sehat-sehat. Jangan lupa untuk disiram seminggu 2 kali dengan penggunaan pupuk organik cair ya. Silakan teman-teman bisa membuat sendiri ataupun yang pesan juga tidak masalah ya. Ini dia pupuk organik buatan saya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tumbuh daun-daun baru ataupun cabang-cabang baru sehingga tanamannya ini akan semakin subur, rimbun dan sehat-sehat, tidak menguning lagi daunnya. Seperti contoh punya saya ini ya. Ini adalah tanaman Alocasia Amazon punya saya yang sehat ya, tidak menguning daunnya. Awalnya ada sedikit titik ya. Nah, ini dia di daun lama. Ini ujungnya menguning. Ya, ujungnya menguning, di samping-samping juga menguning, ini samping-samping juga menguning. Tapi alhamdulillah keluar daun-daun baru ini ya, daun baru. Nah, itu ya sehat, tidak menguning. Ini daun-daun yang udah tua juga sehat ya, tidak ada yang menguning, sehat semua. Nah, inilah optimalisasi pada penyembuhan tanaman yang daunnya menguning. Oke ya. Sekali lagi untuk penyembuhan daun menguning pada tanaman hias kita di rumah, kita harus mengetahui dulu ya dari penyebabnya, baru kita obatin dalam proses penyembuhannya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.